Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa tammu taslim ala habibinal mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bulan ini adalah bulan Rajab. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah mendengarkan tentang ini, tetapi memang saking pentingnya maka harus kita ulang-ulang. Kenapa bulan Rajab ini? Karena dia termasuk minal ashhuril hurumi, di antara bulan-bulan yang dihormati atau bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan menurut Allah di dalam Al-Quran, yauma khalaqas samawati wal ard, sejak diciptakan langit dan bumi itu 12. Minha arba'atun hurum, ada 4 yang dihormati, ada 4 yang dilarang untuk berperang. Di dalam hadis disebutkan salah satu mutawaliyat, 3 berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Wa Rajabu Mudar allazi baina Jumada wa Sya'ban, dan Rajabnya kabilah Mudar yang terletak antara Jumadal Ula, Jumadal Akhir dan Sya'ban. Masyarakat jahiliyah itu sudah menghormati bulan-bulan ini. Yang paling menghormati, benar-benar menepati janji, itu adalah kabilah Mudar, yaitu suku Mudar. Maka disebut Rajabu Mudar. Mereka punya kebiasaan melanggar. Kalau sudah masuk bulan Rajab, itu langsung ditambahi masuk Sya'ban agar mereka bisa berperang. Maka kebiasaan ini diabadikan di dalam Al-Quran. 4 bulan itu juga tidak boleh berperang. Maka perintah utamanya di 4 bulan ini, bulan Rajab dan 3 bulan yang kita sering melakukan ibadah haji, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, larangannya pertama kali adalah tidak boleh memulai berperang. Itu zaman dulu. Nah, para ulama sebagian menyatakan ini dinasakh. Dan dinasakh dengan apa? Tidak disebutkan. Tapi kalau kita pahami pada saat ini, memang tidak ada berperang. Paling tidak saat ini kita melihat perang itu ada perang ucapan, ada perang tulisan, ada perang dan lain sebagainya. Maka di bulan ini dilarang, bahasa mudanya, dilarang membuat gara-gara, dilarang membuat peperangan. Baik itu peperangan lisan, baik itu peperangan tulisan, atau peperangan-peperangan terutama fisik di antara kita sekalian. Kalau fisik sekarang mungkin sudah jarang terjadi. Sampai dulu ketika orang bertemu dengan pembunuh keluarganya, itu mereka menunda untuk tidak membalas di bulan ini. Kenapa? Karena saking dimuliakannya bulan ini. Saking dimuliakannya.
Itu pertama. Maka di bulan ini kalau punya perseteruan dengan seseorang dan kita merasa benar sesuai dengan bukti-bukti yang ada, sebaiknya tidak dimulai di bulan ini. Tidak dimulai di bulan ini, karena bulan ini dianggap sebagai syahrun lidzikri, bulan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lanjutan di dalam ayat itu, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat dolim kepada diri sendiri. Larangannya adalah dilarang berbuat dolim kepada diri sendiri. Para ulama menyebutkan, apa berbuat dolim pada diri sendiri? Yaitu melakukan kemaksiatan, atau tidak melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal kebaikan sesuai pada porsinya. Saatnya sholat jamaah, tidak jamaah. Saatnya mencari ilmu, tidak mencari ilmu, atau melanggar yang lainnya. Maka fala tazlimu fihinna anfusakum, minimal tidak melakukan kemaksiatan. Maka di dalam bulan ini ditingkatkan pahala, juga dilipat gandakan kemaksiatan. Seperti halnya bulan Ramadan, dilipat gandakan amal kebaikan. Tetapi kalau melakukan kemaksiatan juga dilipat gandakan. Sama dengan di bulan ini, bulan Rajab. Amal-amal kebaikan, apapun itu amalnya, tidak hanya puasa. Kita kaum yang selalu mengingat-ingat Rajab itu identik dengan puasa. Boleh. Kalau mau berpuasa boleh. Mau memperbanyak sholat juga boleh. Memperbanyak baca Quran juga boleh. Memperbanyak sedekah juga boleh. Apapun bentuk ibadahnya boleh. Maka hadis-hadis yang menyatakan barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab, hari pertama dapat sekian ribu hari, sekian ribu tahun, itu memang hadisnya dhaif. Tetapi puasanya boleh, karena puasanya di bulan yang mulia. Bagaimana ciri khasnya? Pokoknya kalau keutamaan lebih dari malam Lailatul Qadar, itu diduga kuat dhaif. Nah, amal apapun diutamakan di bulan ini. Kemaksiatan apapun juga dilipat gandakan di bulan ini. Abdullah bin Abbas itu sangat-sangat takut ketika dengan mendengar bulan-bulan mulia. Bahkan beliau sendiri tinggal di Taif, tidak tinggal di Mekah, tidak tinggal di Madinah. Takut-takut kalau berbuat maksiat. Sebab kalau berbuat maksiat akan dilipat gandakan. Maka di bulan ini dianjurkan untuk meningkatkan segala bentuk amal kebaikan, menjauhi segala kemaksiatan. Maka dari itu kemudian beredar doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kita di bulan suci Ramadan. Kalau dari sisi hadis, hadisnya dhaif. Tetapi dari sisi makna kita mohon keberkahan di bulan ini dan bulan Rajab dan disampaikan di bulan suci Ramadan, itu seluruh ulama memperbolehkan. Tidak ada yang mengatakan bid'ah. Bahkan para ulama dulu membiasakan diri ketika akan masuk bulan suci Ramadan, itu 6 bulan berdoa, Allahumma balighna, Allahumma balighna, Allahumma balighna. Ketika sudah lewat bulan suci Ramadan, Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal. Artinya adalah bulan Rajab, bulan yang mulia, bulan yang diutamakan untuk memperbaiki amal-amal kebaikan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Yang biasanya belum khatam Quran, usahakan khatam di bulan ini. Yang biasanya belum terbiasa puasa, mulai sekarang dibiasakan untuk berpuasa. Nah, apa program di bulan ini? Program di bulan ini minimal
kita berusaha amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kita mendengar doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini doa dari Rasulullah. Minta ilmu, minta rezeki yang baik, dan minta diterimanya amal kebaikan. Nah, doa ini juga disampaikan oleh Imam Syafi'i dengan redaksi yang agak berbeda ketika meminum air Zam-Zam, yaitu doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an mubarakan wa shifaan min kulli da'. Kalau kita padukan amalan mutaqabbala dengan syifaan di kulli da', itu memiliki korelasi bahwasannya orang-orang yang amal perbuatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan cenderung memiliki kesehatan yang lebih dibanding yang lainnya. Orang-orang yang amal kebaikannya, salatnya, puasanya, zakatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berpotensi kuat untuk memiliki kesehatan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara amal kita diterima? Ya minimal syarat rukun dari amal tersebut kita penuhi. Salat, syarat rukunnya kita penuhi. Khusyuk, kadang bisa, kadang tidak bisa. Ya minimal ketika takbiratul ihram khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, indikator kuat amal ibadah kita diterima. Kalau tidak mampu seperti itu, sholat berjamaah di masjid, semuanya tidak khusyuk, hanya satu saja yang khusyuk, maka semuanya akan diterima. Maka dalam konteks ibadah mahdhah, ketika amal kita diterima, kita berpotensi kuat untuk memiliki kesehatan lebih. Sama dengan begini, amal ibadah sosial atau rencana kehidupan kita ke depan, rencana pekerjaan, rencana membangun rumah, rencana menyekolahkan anak. Jika amal-amal besar kita itu sukses dalam artian diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan ini juga berpotensi kuat untuk memberikan kesehatan. Maka di bulan ini, di bulan Rajab, tidak hanya kita memperbanyak amal, tetapi juga meningkatkan kualitas amal kita bagaimana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kualitas amal, diterimanya amal akan berdampak positif terhadap kesehatan kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Tabuk, yaitu perang yang terjadi pada saat di bulan Rajab, itu Rasulullah mengumpulkan harta dari para sahabat-sahabat yang lainnya. Di saat itu yang paling banyak mengumpulkan harta adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Diceritakan yang disedekahkan oleh Sayyidina Utsman untuk perang Tabuk itu 950 unta, 50 kuda, dan masih banyak uang lagi yang disedekahkan. Karena begitu banyaknya yang disedekahkan oleh Utsman bin Affan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya sampai ketiaknya kelihatan. Jadi diriwayatkan Rasulullah itu doanya kalau tidak begini, jadi tangannya ditutupkan begini, atau diangkat begini, atau begini, hanya satu. Jadi mengangkat doanya Rasulullah itu diriwayatkan ada 3 itu, dan hadisnya mutawatir. Mendoakan kepada Sayyidina Utsman, wallahi ma darra Utsman ma amilahu ba'dal yaum. Bahasa mudahnya, sungguh setelah ini
tidak akan ada yang menjadikan bahaya terhadap amal perbuatan Utsman. Sungguh setelah ini dari amal Utsman yang begitu banyak sedekahnya kepada perang Tabuk, sungguh apa yang dilakukan Umar setelah ini tidak akan membahayakan dirinya. Artinya adalah para ulama kemudian menyatakan, apakah dosa-dosa Sayyidina Utsman setelahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Para ulama mengatakan bisa jadi iya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hidup kita itu pada dasarnya diperintahkan untuk mengimani yaumil akhir, mengimani hari akhirat. Dan di hari akhirat itu kita akan ditimbang antara amal kebaikan dengan amal keburukan. Tuntutannya hanya satu. Tuntutannya hanya satu pada hari itu. Kalau di dunia ini tuntutannya dua. Satu, jangan sampai syirik kepada Allah. Dua, memperbanyak amal. Tetapi di hari itu, di hari pembalasan itu, bagaimana amal kebaikan kita itu lebih berat daripada amal keburukan. Bagaimana amal kebaikan itu timbangannya lebih berat daripada keburukan. Ilmu dasarnya seperti ini. Apakah nanti mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, itu rahmat Allah di hari akhirat. Tetapi di dunia ini yang harus kita pusatkan adalah amal kebaikan kita harus lebih berat, lebih banyak daripada keburukan. Namanya manusia, ada lupa, ada salah. Pasti itu, tidak mungkin tidak. Tetapi bagaimana kebaikan kita itu lebih banyak daripada keburukan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan akan menghilangkan keburukan. Maka jangan terlalu terlena, jangan terlalu putus asa dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan. Tutupi dengan kebaikan-kebaikan, tutupi dengan amal-amal kebaikan. Jangan mudah kemudian hidup ini sudah tidak ada manfaatnya, kemaksiatan sudah, yang penting tutupi dengan kebaikan. Andaikan sudah puluhan tahun berbuat maksiat, tetapi masih ada tersisa ini, ya Allah, ini pun kalau ditimbang mungkin tidak akan menang dengan keburukan. Tetapi rahmat Allah jauh lebih diharapkan daripada timbangan-timbangan itu. Jadi konsep dasarnya amal kebaikan kita harus lebih berat daripada keburukan. Konsep keduanya adalah ingat rahmat Allah jauh memberikan harapan bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Tetapi jangan menghilangkan konsep dasar. Jangan keburu-keburu, oh nanti ada rahmat Allah kok akhirnya maksiat terus nggak dilereni. Dengan harapan nanti ada waktu taubat, nanti ada rahmat Allah pasti diampuni. Nah, ini meninggalkan kaidah pertama. Kaidah pertama sebisa mungkin harus dicapai, yaitu amal kebaikan harus lebih berat daripada amal keburukan. Sehingga Rasulullah mendoakan Sayyidina Utsman, ma darra Utsman ma amilahu ba'dal yaum. Itu menunjukkan amal perbuatan baik Utsman jauh lebih banyak daripada keburukan. Ini konsep dasar, kaidah dasar yang harus dipegang. Andaikan lewat, masuk konsep dasar kedua, yaitu jangan putus asa dengan rahmat Allah. Tapi kita tidak boleh potong kompas. Potong kompas artinya wis rahmat Allah tok yang diharapkan, amal kebaikannya ditinggalkan. Enggak, tetap syariatnya harus kita jalankan. Nah, secara akhlak dan tasawuf pun, ketika amal kita jauh lebih berat daripada keburukan, tetap mentawakalkan amal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Rajab ini paling tidak kita satu memperbaiki amal. Bagaimana amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?
karena amal yang diterima akan berdampak positif kepada kesehatan. Jadi kalau ada tubuh kita yang tidak sehat, tapi kita sudah beribadah, maka ibadah kita harus kita koreksi. Bisa jadi ada syarat rukun yang masih kurang, bisa jadi ada hal-hal yang masih salah di dalam ibadah kita koreksi. Kedua, tetap kita memperbanyak amal dengan harapan amal itu akan menghapuskan keburukan-keburukan yang telah kita lakukan. Namanya manusia pasti ada keburukan, tetapi jangan sampai hilang dari rahmat Allah dengan menutupi keburukan-keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan dan mengharap rahmat Allah. Semoga di bulan ini kita dapat mempersiapkan amal-amal kita menuju bulan Sya'ban, menuju bulan suci Ramadan, sehingga kita diberikan husnul khotimah di akhir hayat kelak ketika dipanggil menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi kegiatan pengajian rutin Rabu pagi. Hari ini hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 bertempat di Masjid Baitus Salam. Jadi ini adalah pengajian yang rutin yang dilaksanakan setiap subuh di hari Rabu. Pada kesempatan kali ini bersama Al-Ustadz Dr. Haji Mirwan Ahmad Taufik MA. Beliau adalah salah satu dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya, sekaligus juga pengasuh di Ma'had An-Nur Wonocolo Surabaya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.